Karena Paris ini di awal-awal selalu jual beli langsung ngegas. nafsu dia. Mungkin dia habis minum Viagra saya nggak tahu kan. Match pertama Iya, kepala belakang kepala tuh. belakang. Kepala belakang. Yang kedua emang si Paris ini ngincer palanya aneh-aneh ya. Masa ngincer pala? Pala belakang, pala bawah. Saya agak jadi gimana ya Paris ini ya. Aduh. 2 bulan terus langsung naik ke ring. Iya. Terus tanding sama Korudi. Iya. Dengan hasil kayak kemarin itu cukup lumayan lah. oke gitu ya. Lumayan oke. Oh. Apa teknik dasar pemula yang akhirnya ini kelihatan pemula banget nih si dari lawanmu ini? Kok? Cara menendangnya mungkin, cara menendangnya ya. Karena kalau basicnya dari tinju kan dia harus beradaptasi dengan tendangan-tendangan dulu kan. Iya betul. Nah, biasanya masih agak apa ya, kaku lah. Iya. Kaku dan power sama eksplosifnya mungkin belum dapat, belum pas. Nah, ini kalau ngobrolin tadi sama Paris akan ada trilogi nggak? Mansion Radio. Selamat datang kembali bersama saya Yusril Fariza Saya Randika Jamil. di podcast Mansion Radio. Benar sekarang. Lu gak lihat semua orang nungguin tak gini. Benar. Kita Ya. kalau bintang tamunya ini jangan terlalu banyak bercanda. Kenapa? Komennya banyak juga. Emang iya. Iya. Oh iya benar Iya pasti. bener. Iya Nanti dong. tenang, yang sekarang ini kita biarin, nanti dia ngomong banyak aja. Kita diam. Nanti dia ngomong aja, ini kamera juga semuanya semua fokus kesana. ke Semua. bintang tamu ini. Jadi nanti pas beliau ngomong, semua kesana, tek, gitu. Iya. Kita pulang. Ya. Jadi tidak akan ada komentar-komentar yang jaket biru berisik, yang baju putih berisik. Nggak ada. Nggak ada. Biarin aja kita pokoknya. Komen-komen kayak gitu hanya berlaku ketika kita ini dianggap bukan siapa-siapa. Ya. Coba kalau kita ganti Indra Bimo atau Coach Justin, pasti cuma bilang Justin anjing. Tetap maki. Ternyata tetap maki, nggak ada bedanya. Ya, tapi memang perlu diakui bintang tamu ini memang yang paling banyak sejauh ini. Iya betul. Mendulang penonton. Iya, Terima betul. kasih untuk yang nonton, terima kasih untuk yang komen, terima kasih yang udah mengapresiasi. Iya makanya kalau misalnya lu juga sekarang lagi nonton dan juga suka dengan konten kita, silakan langsung share, like, subscribe semuans juga kasih tahu biar lu nanti dapat pemberitahuan. Yes, dan katanya kan, ini Ya. menurut data dari tim FBI, fans Wes. berat Inul. Iya. Katanya komen di Al-Bagir bagus-bagus. Oh bagus. Karena baru 2 jam. Head comment satu doang. Ada head comment satu doang. Ada. Udah ada. Apa head Apa commentnya? bilang apa? Kurang ajar. Kalau hostnya nggak bercanda dinilai Randika sama Yusril garing ya. Iya. Serba salah emang. Serba salah, Ada kayak gila-gilanya. Wow, serba salah Serba ya. salah Sih, betul. aku datang. Cepet banget lu Cepet datangnya. banget. Belum ngomong Kayak apa-apa. nggak pengen lama-lama di belakang. Iya, aku udah nggak tahan. Nat, jangan ngomong gitu. Duduk aja udah. Duduk aja, duduk aja. Udah nggak tahan lagi. Tapi kayaknya bener deh. Aku Apa? cepetan ya. Iya kecepatan. Udah nggak apa-apa. Kita bahkan belum ngasih tahu untuk ngumumin bahwa follow Mansion Sport FC untuk mendapatkan kesempatan memenangkan PS5 atau Nintendo Switch. Iya betul. Jadi tinggal follow aja Mansion Sport FC. Ya. Ya, abis itu nanti bakalan di update lah. Karena tiap bulan kita akan ngundi ada PS5 dan Yes. juga Nintendo Switch. Ya. Tinggal pilih. Gampang Nah. itu mah. Dan kita Gampang. juga memanggil Nah. untuk Asosiasi Clipper Asia Pasifik yang sudah standby untuk mendapatkan hadiah 1 juta rupiah untuk 2 orang pemenang Ya. yang masing-masing akan mendapatkan 500.000 rupiah dipotong pajak jadi 40.000. Pajaknya. Potong pajaknya gede banget mas. Pajak mana nih? Pajak negara. Nah. Kita berdua ada jatah, Nat ada jatah, Payus ada jatah. Banyak dong kalau gitu. Banyak Enggak, benar. pokoknya masing-masing akan mendapatkan hadiah 500.000 rupiah. Iya betul. Setiap minggunya ya. Ya jadi ya, pastiin aja klip-klip yang lu bikin view-nya banyak. Ya nanti karena yang paling banyak itu yang akan kita pilih. Taunya, Iya. taunya Riko sama Indra yang bikin. Sama Dani, sama Dani. Ya, itu Dani lagi pegang HP sambil itu moto-motongin klip tuh. Udah gitu Dani pakai komputer bawah lagi. Lebih Pakai cepat. komputer kantor. Wah, gue punya mentahannya nih katanya.
Guys, punya mentahannya nih. Ayo langsung forward. Nah, gitu. Jadi klipernya enak bener. Jadi langsung jadi klipernya. Nah, jadi silakan di klip yang banyak, terus juga follow Mention Sport FC ya, karena kita akan bagi-bagi buat kalian semua ya. Tuh. Aku datang. Udah dari Ini- tadi lu di sini. Duh, bentar nih. Ayo. Airnya dingin nggak? Gue lagi dingin banget soalnya nih. Asik. Di puncak klasemen nih ada sampai beda 5 lagi ya. Widih. Dingin banget, sombong banget. Aduh, apa nih yang ganjel nih? Emang Apa kenapa? tuh? Oh, Liverpool. Boleh. Kayaknya cuman yang bisa komentar kayaknya cuman kita berdua deh. Iya. Kayaknya yang sebelah sana. Aku juga bisa. Oh iya? Kenapa 4 tuh? kemenangan beruntun bersama dengan Layar. Oh, sama Oh, berarti. Iya sama, Sama kita ya? Sama. emang selalu MU sama Chelsea tuh formnya selalu beda-beda tipis, mirip-mirip. Iya. Beda 1 poin ya, Beda satu poin, beda ya satu di poin. bawah MU sih ya. Tapi kan we'll see lah. Iya, we'll see katanya. Cuma 1 poin doang. Enggak, bentar. Ngobrol aja yang masih di bawah. Asik. Kita gak level ya sama dia ya Asik. berarti ya. Masa- Kita udah gak level ya. Bentar, Dokter Tirta nanti dulu. Nanti dulu. Ada di bawah. Ada di bawah. Jadi kita kalau ngomong sama Kandika agak gini dikit ya. Ada ya. Bentar. Oke, Renggang nanti dulu. Mamat di sebelah mana Mamat? Oh, Mamat lebih bawah lagi. Mama di basement. Lebih bawah lagi. Tapi kalau Coach Justin kita masih gini. Masih agak sungkan. Segan kalau yang itu beda. Segan. Ya, walaupun 2-3 tapi agak sungkan. Gak usah terlalu diungkit-ungkit lah, gak usah terlalu diungkit-ungkit. Kemenangan di Emirates tuh gak usah terlalu diungkit-ungkit. Aduh. Udah standar aja, golnya Kunya sama Dorku tuh standar aja. Walaupun sebenarnya deg-degan. Iya. Gak mungkin gak deg-degan. Gak mungkin sih, bener. Itu udah susul-susulan. Di ujung-ujung baru kan Anda Jujur iya Iya kan? Dan emang ada-ada aja ya cobaan calon juara Premier League ini. Buset. bisa banget ini. Memang ada-ada aja. Ini Arsenal cuman butuh 6 kali kekalahan, MU bisa nyalip loh. Enggak cuman Banyak. Itu banyak. 6 tuh enggak 6 cuman kali loh. kalah. Enggak cuman. Emang Banyak. setengah timnya kenapa cedera? 6 itu aja MU harus menang terus loh. Iya. Padahal Kenapa kok bisa nggak pakai kiper itu Arsenal? Padahal malam ini aja deg-degan kan? Jangan. Ini Lawan West Ham. deg-degan nih. Ini calon-calon tidur nggak tenang nih nanti malam nih. Asik. Tapi gimana nih kalau kalah berarti dia udah nggak boleh pakai jersey MU lagi dong. Ini udah kan? berturut-turut kata Ini gue udah juga. berturut-turut ini. Iya. Ini pakai away nih, Robin van Persie. Hat-trick melawan Southampton. Sekarang jadi pelatih mana? Pelatih ini namanya Persiba Bantul. Ini Van Persie. Iya. Di Belanda dia. Belanda ya. Belanda. Fresh biak. Enggak, jangan minum dulu. Saya kan nanya. Buying time. Iya. Buying time. Ini Feyenoord. Feyenoord. Ya. Anaknya kemarin cedera. Anak yang paling kecera si Rahmat. Rahmat Persi. Rahmat Van Persie. Van Persie. Namanya sangat Anak Indonesia. angkat maksudnya. Udah nih, daripada kita ngomongin bola mah nggak bakal ada kelarnya. Iya. Karena kita bakalan terus bersaing, tapi saya kan tetap dingin aja di atas. Udah mendingan kita bahas yang lain karena gue juga nggak tahu mau bahas apa. Kecot dia. Gak ada yang bener-bener Yaudah, bisa dibahas. video aja, video. Video ada dong. Ya, apa nih? Kita masuk ke asupan video. Yuk. Asupan video kita hari ini. Asupan video. Silakan. Wis. Nice. Galak. Nice. Pakai jok motor. Jok motor. Nice. Lang. Sep. Indah. Slat. Telak banget itu. Telak banget ketabrak Dia pisang. terlalu fokus ke depannya. Iya. Harusnya Nggak dia ngeliat lihat. kiri kanan. Masa dia nggak ngelihat ada orang nenteng pohon pisang dari jauh? Itu kan pasti posisinya jauh dulu Iya. kan, ngelihat orang gitu ya. Bener. Nenteng pohon pisang loh itu. Ada lagi? Asik, keren nih. Wah, ini Kayak aku cewek nih ya. Cewek.
Thailand kan biasanya. Iya, itu kan bawahnya Muay Thai. Catucak Fighting Club. Sawadika Fight Club. Ini di Chiang Mai. Wow. Ditarik lah. Nggak expect kan? pasti Kaget kan. sih. Oh. Lihat Kalau aku, dia mau lihat aku. peragain. Jangan lihat nah. lihat gue. Gini nih caranya. Nice. Sama dia ditarik, man. Selang. Buar. Kelipet badannya tuh, kelipet. Iya, palanya ngelipet ke belakang. Nih. Ah, cewek lagi. Malaysia ini kelihatan dari benderanya. Ya, kan Gampang sampingnya juga banget. ada bendera Thailand. Oh itu Thailand juga ya? Malaysia lawan Thailand. Lanjut, dilanjut. Tapi itu juga bisa melatih hip ya? Iya. Bisa. Bagian-bagian hip ini Betul. perlu dilatih juga. Perlu dilatih. Itu. Cas. Gue sama sekarang nggak bisa sumpah. Lah, Lu bisa, apa? Gitu. Bisa. Bisa coba. Gampang banget ya. Menggeliat kayak ulat. Gel, itu gel. Gak gitu, tek gitu loh. Atas ke bawah gitu. Emang atas bawah ya? Itu kayak apa sih? Gitu-gitu kan? Ya. Itulah. Susah tau. Bisa. Tapi kan basicnya sama. Apa? Basic dari tinju sama apa namanya dance kan sama. Footwork. Fisik, footwork juga. Oh, kan. iya. Footwork, pinggang. Karena kadang orang kan Lincah. ngelihat kan kalau dance tuh yang dilihat tangan dan gerakannya kan. Padahal yang main sebenarnya Kakinya kakinya. ya. Iya. Bener. Emang iya? Iya dong. Coba kamu lihat tubuh senggake. Joget beneran ya. Itu kan tangan. Ini kan kaki gue nih. Nah, Mana? Nggak kelihatan. Ini, lihat doang. Oh iya. Lihat ke arah kiri enggak? Masih di bawah. Aku mau undang bintang tamu yang Iya, udah betul. sempat Oke, kesini. kalau sama undang bintang tamu kita harus model serius nih. Oke, ayo, Karena ini tidak bisa main-main. Ini fighter. Kita ke kolom komentar aja. Jadi nanti kita akan Korudi baca aja deh. Iya. Iya. Gitu aja ya. Jadi gini, menurut Korudi yang panjang ya gitu. Iya. Gitu aja. Aku juga nggak berani sih. Yes. Baru menang lagi guys Oh soalnya. iya, kan. makanya. Kita panggilin Coach Rudy. Tunggu ya sebentar. Iya, silakan. Halo Sobat Mention semuanya, kalian bosan gak sih kalau misalkan baca berita tapi beritanya gitu-gitu doang? Nah Natasha punya informasi menarik nih, kalian bisa banget untuk gabung ke mentionsportfc.com di mana kalian bisa banget nih ya mendapatkan berita olahraga terupdate. Tapi bukan cuma itu, karena di Mention Sports FC kalian juga bisa banget ikutan main Fantasy Premier League dan juga dapetin hadiah mingguan sebesar 880.000 dan juga di akhir musim Premier League kalian bisa mendapatkan hadiah utama. Nah, hadiah utamanya ini gak main-main ya. Hadiah utamanya sebesar 88 juta. Caranya juga gampang banget. Kalian langsung aja join ke Mention Sport FC dan juga kasih susunan pemain terbaik pilihan kalian. Jangan sampai ketinggalan dan menangkan hadiah utamanya. Kita harus lebih santai. Kita nggak boleh terlalu Harus mulai dan nggak jangan urakan ada yang gitu loh. pernah motong. Jangan, diemin aja, biarin dulu aja. Kesini karena Korudi. Benar. Oh, Korudi harusnya lebih banyak. Apa kabar Korudi? Luar biasa Korudi. Silakan Korudi. Ada komentar lagi juga. Ini komentar ya. Hostnya nggak menghargai atlet. Kita kasih tepuk tangan. Untuk kedua kalinya Korudi datang ke sini. Terima kasih Korudi. Terima kasih Dan dan menyempatkan waktunya ya. Iya, dan selamat. Kedua kali ini kita. Iya. Yang paling membuat kita amazing adalah 2 kali dan tetap wajahnya bersih. Iya loh. Iya. Iya bener ya. Ini informasi ya Mention Mania bahwa ini diambil pada tanggal 10 Februari 2026. Di mana 2 hari sebelumnya sebenarnya tanggal 7 sesuai broadcastnya ya. Tengah malam sih. Cuma tengah malam tanggal 8. Jadi 2 hari sebelumnya Korudi baru saja memenangkan pertandingan kembali Iya. melawan Paris Fernandes. Siap. Dengan kickboxing ya. Kickboxing kali ini. Kickboxing kali ini. Tapi memang udah ada janjiannya Om, apa namanya? Om, lu mauin martabak? Om. Tapi emang udah ada janjiannya Ruth sama Ingat, lihat sebentar. Ingat kolom komen. Oke, kita kalau
Emang udah ada janjian sebelumnya kok soal ini? Apa namanya? Rulesnya soal kickboxing di pertandingan kedua ini. Udah ada sih. Kan yang pertama itu kan boxing. Intinya kan saya udah ngikutin dia. Nah, yang kedua ini sekarang gantian lah. Ya kan jangan mau diikutin mulu gantian. Lagian kalau itu boxing lagi kayaknya akan kurang seru lah. Iya. Takutnya peluk-pelukan lagi podcast lagi nanti. Nah. Karena itu bukan bidang saya. Iya benar. Iya. Yang ditakutkan adalah peluk-pelukannya kembali. Pelukannya, iya. Tapi ada nggak dari dia yang kelihatan kayak dari match pertama ada sedikit perkembangan nih gitu. Parisnya ya. Iya. Ya saya cukup amazed sih dia ada perkembangan lah. Apalagi ini kan baru buat dia gantian nih. Dunia kickboxing baru buat dia dan dia mempraktekkan tendangan-tendangan. Itu udah sangat oke untuk pemula menurut saya. Emang ada bakat lah Paris ini. Iya. Iya. Ya untuk waktu berapa lama waktu itu dari match pertama? 3 bulan sebenarnya. Saya nggak tahu dia latihan berapa bulan. Mungkin 2 bulanan kalau lihat di komen-komen ya. 2 bulanan. 2 bulan terus langsung naik ke ring. Iya. Terus tanding sama Korudi. Iya. Dengan hasil kayak kemarin itu cukup lumayan lah. Oke gitu ya. Lumayan oke. Oh. Apa teknik dasar pemula yang akhirnya ini kelihatan pemula banget nih si dari lawanmu ini? Cara menendangnya mungkin, nendangnya ya kan. Karena kalau basicnya dari tinju kan dia harus beradaptasi dengan tendangan-tendangan dulu kan. Iya betul. Nah, biasanya kan masih agak kaku lah. Iya. Kaku dan power sama eksplosifnya mungkin belum pas. Nah, seperti itu sih. Nah kalau nggak kaku tuh gimana caranya untuk menyeimbangkan pukulan antara tangan dan kaki untuk kombinasinya gitu. Betul. Kalau biar kelihatan nggak kaku, mungkin dari suara tendangannya udah kelihatan lah. Perbedaan suara tendangan saya sama dia ya kan. Oh jelas. Kalau itu sih jelas. Karena tendangan Korudi bunyinya gitu kan. Itu tendangan Korudi tuh. Itu bunyinya kayak gitu. Iya. Jadi kelihatan dari situ. Terus biasanya kalau cuman dari boxing untuk dia mengaplikasikan tendangan tuh masih jarang sekali. Jarang sekali. Karena kagok ya. Kagok juga pasti kagok. Kan berarti footworknya juga harus benar tuh gitu. Karena ya kan biasanya kalau boxing kan footwork dipakai, ini harus juga dipakai buat nendang. Yes. Kayaknya itu ya. Betul. Nah, dia juga kan kuda-kuda nih ada yang square, maksudnya ada yang mengotak nih atau yang side. Nah, itu kan mempengaruhi gaya nendang juga, powernya, eksplosifnya. Nah, itu lebih ya kalau misalnya dibilangin kencengan mana yang nyamping gini apa yang kotak gitu? Lebih yang agak mengotak yang square sih. Oh gitu ya. Karena benar-benar menggunakan pinggang, putaran pinggang. Oh, kalau yang gini nggak dia kayak nendang lurus gitu aja. Iya, kayak tendangan samping. Iya. Meskipun roundhouse tapi kurang maksimal lah powernya. Oh, gue baru tahu tuh ternyata yang square malah lebih kuda-kuda square malah kayak lebih anak Muay Thai gitu kan. Agak berhadap ke lawan gitu kan. Gitu, karena itu buat muternya enak. Oh, gitu. Sangat powerful. Karena pakai pinggul. Pakai pinggul. Ngeround, muter dia. Iya. Nah, misal itu nggak kena, untuk cara biar ada teknik khusus nggak? Iya, counternya itu nggak kena, untuk biar kayak menghindari counternya tuh ada teknik khusus nggak kok? Menghindari tendangannya maksudnya? Iya, menghindari tendangannya dia. Pasti kalau menghindari tuh ada block, ya kan, ada misalnya narik ke belakang, atau mungkin lean back. Nah, biasanya begitu kita udah lean back, ya Paris juga bagus tuh, kadang dia langsung counter pukulan. Nah, kita pun yang nendang tuh harus udah siap. Iya. Jangan nendang tapi tangan di bawah kena pukul akhirnya. Gitu. Makanya kadang saya pas terlalu dekat sama dia, saya langsung ngangkat tangan. Jadi pas dia mukul langsung kena blok. Udah ketahan. Iya. Gitu ya. Oh, jadi posisi tangan saat nendang ketika ini juga udah harus siap dengan begini. Ya, satu ini ngayun, satu lagi di atas. Buat kalau misalnya Jadi ini jangan bisa mukul. nendang, dua-duanya di bawah begini tangannya gitu. Oh, kena. Iya. Pas di counter kena. Iya, pasti. Kalau di tangannya disaku juga nggak boleh. Habis aku terlalu cool itu. Kolom komentar, lihat kolom komentar, ingat behave sama kolom komentar. Ini satu-satunya yang kita di atas 10.000 loh. Nggak gatel saya gatel pingin bercanda rasanya tuh aku pingin deh sekali masuk ke situ gitu. Kalau emang maunya serius, coba nonton Najwa Shihab deh. Kita santai aja sini ya Kang ya. Santai Santai. aja. Canda aja Kang. Iya. Itu kitanya nggak apa-apa. Komen. Netizen ya. Iya, padahal kita di
di sini enjoy aja Santai, gitu. santai aja guys. Aduh. Galak-galak. Kesini gara-gara Korudi. Kalau bukan mah mana mau liatin hostnya. Padahal kalau dipikir ya, kita mah nggak sedih, orang kita ketawa-tawa di sini. Pada ini baper juga ya. Iya. Santai. Berarti emang sesayang itu sama lu kok. Iya, thank you guys. Iya, nah. Hujat lagi guys. Jangan ya. Baru dipuji di Al-Bagir kita. Baru dipuji setelah beberapa lama. Baru dipuji. Biar rame Kang, biar rame. Biar rame. Tapi biar rame. Semuanya ya. Hujat aja guys. Ini kalau ngomongin lagi tadi kok kayak nggak tahu nih secara ritme napas itu juga sama nggak sih boxing sama kickboxing? Ya Untuk kurang lebih aturnya. sama. Cuman kalau tinju itu kan kadang jual belinya sangat cepat ya, karena jaraknya dekat, lebih dekat ya. Nah kalau kickboxing lebih jauh, ada kaki. Nah tinggal diatur aja gimana napasnya. Kalau kita dekat terus pasti jual beli terus nih, napas pasti cepet tuh. Kayak kemarin saya kan main jarak, nah, pas saya main jarak tuh saya lagi napas. Saya takut gak bisa napas, faktor U kan. Oh iya. Iya benar. Hindarin dulu, ya, santai sambil nenangin. Kita rubah ritmenya, jangan langsung jual beli. Karena Paris ini di awal-awal selalu jual beli langsung ngegas. nafsu dia. Mungkin dia habis minum Viagra, saya nggak tahu kan. Saya nggak tahu karena agresif banget kan. Agresif banget. Saya mesti antisipasi dengan jarak. Iya. Kita atur ritmenya dan kita napasnya juga kita atur. Jangan sampai napasnya, nah itu capek langsung. Iya. Kalem aja, santai. Gitu. Karena Baru si nafas itu nanti akhirnya ngaruh sama keputusan mau mukul apa nendang secara itu ngaruh nggak sih kok? Kan kalau kita udah capek tuh biasanya secara pengambilan keputusan tuh suka kurang baik tuh biasanya. Nah kadang fighter nih suka ada yang lupa napas. Contohnya kayak misalkan abis saya kombinasi, nah dia kadang harusnya hindarin dulu, tarik dulu. Nah, Nafas normal ya. Ada kalanya harus narik napas dalam. Oh, ada yang Iya dia lupa, capek. Itu. Capek. Napas mas. Jadi stamina-nya jadi nggak pulih gitu. Oh iya. Padahal harusnya tuh Dikontrol lah ya. Kontrol. Tapi di awal match match kedua ini kok ada nggak kamu membaca kayaknya dia punya strategi untuk ngabisin aku di awal biar staminaku ini kan faktor U gitu kan? Ya. Ya. Ada nggak kok gitu? Ya. Kamu sempat membaca gitu? Ada, kita udah tahu dia pasti akan bermain agresif, dia ngandelin pukulan. Kita udah tahu tendangan-tendangannya juga pasti basic. Jadi udah kita prediksi sih. Makanya lu yang jadi jaga jarak. Main jarak dan kita antisipasi dengan tendangan-tendangan ke tangan kanan dia. Oh, kenapa ke tangan kan lu? Andalan Paris kan tangan kanan ya kan. Keras di situ kan. Jadi kita lemahkan. Sakit kan? Iya, Begitu iya. sakit lemah itu. Ya kan dia juga ngomong tuh tendangannya. Makanya awal-awal itu pasti pukulannya keras. Itu saya respect juga. Nah caranya biar nggak keras ya kita tendangin terus tangannya. Makanya ronde 2, 3, 4, 5 udah nggak gitu berasa pukulannya. Karena dia langsung ditendang ke sininya kok. Iya. Sininya. Lemes. Deg gitu. Iya. Kalau dia cebok pakai tangan kanan kayaknya nggak bisa dipakai nanti. Kalau misalnya iya, itu hebat. Itu nggak ada sih. Tapi kan jarang sekarang pakai tangan. Sekarang kan mungkin bidet. Iya. Itu aja pegang bidetnya gini. Iya, muter susah itu. Iya, aduh. Berarti pakai bidet tangan kiri sekarang. Oh Pak, pakai dia tangan kiri. Tangan kiri nyeboknya pakai tangan kanan. Aneh banget. Aneh sumpah. Lucu banget tadinya. Berarti Jangan dibayangin lah. Mungkin kalau kita mengandaikan kan aku sempat lihat beberapa cuplikannya itu. Ya, Memang di awal Korudi sempat kayak jaga jarak untuk biar jarak jauh aja gitu kan. Nah itu mungkin pengen lihat juga kayaknya memang secara kickboxing dia masih basic nih. Jadi kayaknya belum banyak dia belajar soal itu. Mungkin gitu strateginya nggak kok? Iya. Karena saya tahu pasti tendangan-tendangan dia lebih ke low kick atau mungkin push kick yang dia pakai kemarin gitu. Jadi saya udah antisipasi dengan tendangan middle. Jadi lebih jauh jaraknya. Low kick itu lebih agak sedikit rapat sih. Low kick itu yang ke bawah. Tendangan Ke bawah. kaki ke kaki Ke ya. kaki ke ini. bawah, iya. Iya. Jadi pasti kita butuh jarak lebih dekat kalau itu.
Nah kalau middle kick yang ke arah tangan atau badan itu bisa agak lebih jauh Iya, jaraknya. iya. Terus juga kemarin kayaknya beberapa kali Paris juga berusaha untuk nempel banget kayaknya kan. Pasti, Iya kan? pasti. Kemarin makanya sempat ada yang wah sampai deket banget tuh. Ya. Mau pakai lutut kan. Sempet tuh yang duk gitu. Seperti biasa, saya udah lihat juga dia pasti akan bermain seperti rotang lah, ya kan, rotang, ngandelin pukulan gitu kan. Jadi kita antisipasi dengan main jarak aja dan mainin ritmenya. Iya, Sekalian kita hancurin tangan kanannya gitu. Memang itu kalau misalnya Mansion Mania lihat di terakhirnya bahkan Paris juga bilang tendangan Korudi sakit banget. Dianya ngeluh. Ada orangnya ngeluh kayak sakit banget itu tendangan Korudi lah. Ngeluh dia. Nah itu tadi juga tuh masalah nendang. Kan pasti ada nggak mungkin nggak kenal lah tulang kering kok. Itu sebenarnya kalau nendang itu biar nggak sakit si tulang keringnya, nendangnya di sebelah mana sih? Rendangnya pasti sakit sih, pasti sakit karena tulang ketemu tulang kan. Cuman jangan sampai pas mendaratnya di siku gitu. Wah, Apalagi dia lagi begini nih. iya. Di siku tuh kita pasti kalah. Pasti kalah, kena ankle atau kena tempurung kaki gitu kan. Oh, bayangin aja. Nggak ngilu, aku udah pernah kayak gitu. Iya, tapi kalau dia ngebloknya seperti ini gitu, ini bahaya masuk ke sini rusuk. Oh, Tapi kalau kena kerusuk kan aman, nggak sakit, emang nggak sakit ya kok? nggak sakit. Tapi kalau tulang sama tulang ini sakit berasa. Oh, kalau diginiin tuk gitu, itu nggak boleh nggak sih kalau gitu? Coba aja begini, nyasar sini, masuk, Heeh. nggak bisa. Nah, Bahaya. coba deh. Enggak dicoba dulu dong Mas. Enggak dong. Aku KO langsung Sorry. Jadi gini. Oh karena udah masuk Bener sini. blok Ya? begini aja, jangan diangkat gini, ini jadi terbuka. Jadi segini. Ini tambahin tangan satu lagi sebenarnya. Oh buat Nancy. Buat nahan tendangan karena Iya, kakinya. kekuatan tangan kan kalah sama kaki. Oh. Tapak suci aku dulu. Tapak suci. Gue dulu kungfu nagamas gue. Wih, komik deh itu. Aku kungfu peremuk tulang aku dulu. Cinmi lu. Cinmi dari Halo. Nah ini dia. Siap. Wih. Thank you, Ini thank abis you. fight kayaknya mulus banget Mulus-mulus ya. aja ya. Nggak ada Karena banyak endorsan. Gitu Special ya, was. Special wash. Iya. Iya. Coach, mau nanya Siap. dong, aku penasaran banget. Iya. Soalnya kayak di sosmed kan aku ngeliat juga tuh highlightnya ya. Iya. Terus banyak yang bilang waktu itu sempat pas kena tendangan yang rusuk Paris kena terus sama wasit langsung di berai di-stopin. gitu. Itu emang sebetulnya harusnya nggak kayak gitu apa gimana sih? Kok banyak banget kayaknya. Iya kontroversi. banyak yang komen juga ya pecinta combat sport ya. Katanya wasitnya melindungi gitu ya. Ya saya nggak tahu sih. Tapi emang harusnya sih dibiarkan aja sih. Karena kalau seperti itu jadi momentum untuk nyari KO-nya jadi hilang juga kan. Tapi rulesnya sebetulnya harusnya nggak apa-apa kalau nggak dipisah gitu. Harusnya sih jangan dipisah. Biarkan dia sampai jatuh gitu kan. Baru dipisah. Oh gitu ya. Harusnya seperti itu sih. harus jatuh dulu baru dipisah. Iya. Kalau dari awal udah jatuh gimana kok berarti? Itu kalau fightnya sama kamu ya berarti. Aku sih udah nyerah dari awal. Kalau Tapi kuat lah, Paris kuat, bagus. Iya dengan serangan dari Korudi yang masuknya lumayan telak ya Iya. beberapa kali gitu. Iya. Kayaknya Paris masih ada kekuatan untuk Iya. bisa seenggaknya stand berdiri lagi sampai gitu. 5 round. Ya meskipun itu juga ya banyak yang bilang kontroversi ya, harusnya jangan di stopin gitu. Iya, iya, Karena betul. momentum hilang gitu. Sama ada yang Kemaluan ya? kena biji. Beneran Kak, aku baca Baca apa lihat? Baca apa lihat? dua-duanya sih. Itu gimana sih? Beneran kena bagian itunya atau enggak sih Coach? Sebenarnya kalau kita lihat di TikTok kan banyak juga tuh yang amatir ngerekamin ya. Pas Sandy berkali-kali itu kenanya samping. Yang pertama kali itu nggak kena. Nah yang kedua ketiga tuh kena samping-samping. Tapi tiba-tiba kenanya ke biji, saya bingung sih. Mungkin biji di sini ya? naik. Sebetulnya sini tapi ngilunya sampai bawah. Gila memang bisa jadi. Bisa jadi. Tapi waktu itu suaranya jadi tinggi nggak? Oh ya, saya bercanda dulu dikit boleh kan? Masa nggak boleh sih? Hujat guys, hujat. Tapi dari match kemarin kok, dari match kedua kemarin, jujur ada nggak strategi yang game plan dari kamu yang nggak berjalan mulus? Game plan yang kamu siapin dari awal? Oh enggak nih, nggak bisa nih gitu. Itu yang saya latih semua sih kemarin. Kayak dari main kidal, banyakin middle kiri. Karena emang kanan saya kan masih pakai pen ya. Harusnya sih pakai kanan ya. Cuman nggak bisa.
Terusnya saya udah pakai semua sih kemarin sesuai game plan. Sesuai game plan. Sesuai game plan. Jadi nggak ada sesuatu yang kayak di luar dari prediksi ya. Nggak ada sih. Ya Itu pakai kiri ya padahal. Kiri doang. Iya. Itu ada Bukan handicap dominannya tuh. ya itu ya. Bukan dominan. Padahal. pakai kiri yang bisa menghancurkan lengan kanan. Karena emang andalan saya kan sebenarnya kanan belakangnya. Jadi ya udahlah kiri aja kemarin. Tapi pas pakai kiri udah 2 kecengklak di dengkul saya. Bunyi atau berasa? Bunyi tuh? berasa. Plak, gitu. Aduh. Terusnya saya pakai tendang-tendang lagi udah sakit tuh. Buat jalan pun sakit kemarin. Oh, lututnya kok. Lututnya. Jadi pas nendang miss kan. Ah, Kayak kita lagi mukul gini. Iya, ini tuh terlalu suka- lurus, iya. terlalu lurus. Iya, Jadi iya. kena ke sendinya. Oh. Jadi pas nendang miss, wah kena kaki saya. Makanya ronde berapa? 3 ke atas tuh udah jarang nendang banget. Dicek aja. Bukannya nggak mau KO-in dia, kan ada yang bilang wah ini Rudy nahan-nahan, bukan nahan sakit sebenarnya. Iya, nahan Kaki tapi saya, sakit. bukan nahan nggak mau KO-in. Kalau misalnya nggak sakit sih, Iya. udah pengen dikawin pasti. Itu aja loncat yang jumping knee, Iya, sampai dia jatuh, itu saya maksain diri juga sebenarnya. Karena kiri udah sakit banget. Itu sih yang cuplikannya banyak banget kok Iya. di sosmed, di TikTok ya. Iya. Maksudnya yang Jumping knee. ya, jumping knee sampai dek itu kan, aduh itu sakit banget ya. Iya, iya. Kita ngeliatin Aduh, gilu. Iya akhirnya jadi main knee doang sama pukulan gitu. Betulnya ekstrem karena nggak kelihatan ininya ya. Itu kan di dalam ya berarti ya Iya. coach ya. Betul. Ih, itu pakai jumping ini berarti tetap berimpact sama yang sakit ya dong? Sakit. Kan lutut tuh. Sakit. Tetap. Sakit banget. Saya udah pesimis sebenarnya kemarin. Anjir, kenapa harus kena lagi? Kanan nggak bisa dipakai, tambah kiri cedera. Iya. Waduh, gimana nih? Ya udah akhirnya main pukulan meni aja. Pukulan sama dia. Tapi gue suka banget ada satu komen di sosmed kayak bilang respect buat Paris baru kickboxing udah lawannya Raja Terakhir. benar. Ya respect lah, respect. Benar, itu juga satu hal yang mungkin harus kita acungkan respect untuk Paris ya. Iya, iya. Dia baru belajar Keberaniannya ya. Iya, baru padahal belajar itu- bahkan kayaknya kurang dari 2 bulan, kurang dari 3 bulan lah kayaknya kok ya. 3 bulan. Biasanya kalau atlet-atlet baru gitu kena tendangan seperti itu udah modar duluan lah. Iyalah. Udah nyerah. Iya, pasti. Saya sering juga ngadepin atlet baru gitu kan. Berapa kali tendang bilang kayak gitu KO, low kick KO. Tapi maksudnya keberanian untuk lawan Keberaniannya, Raja Terakhir iya. dan ini kan kickboxing emang specialty-nya coach Lumayan ya. lah, lumayan. Iya. Redek sih pasti. Iya. Pasti diajakin. Tapi pas dari awal tuh memang udah, ya udah oke kickboxing aja lah gitu. Dianya juga ayo gitu. Iya, dia tadinya nggak mau lah. Oh, tetap Masih ragu. ngindar-ngindar. Cuman dia juga mikir kalau boxing lagi kayaknya kurang seru ya. Oh karena yang pertama kan udah Udah boxing. ya. Iya. Waktu itu kan ada yang menengahi juga kan. Saya bilang pokoknya saya maunya kickboxing. Gitu. Oke, gitu dia. Toh saya juga di nerf kan kalau kata Iya, main benar, Mobile di Legend nerf. kaki kanan di nerf nih. Di nerf, Nggak benar. bisa dipakai. Mobile Legend aku. Enggak lah. Mobile Legend lah. Silakan tonton episode sebelumnya yang ada. Kita sempat bahas. Iya. Ini lagi dinner nih, ultinya kurang 1 sebenarnya. Nggak bisa skill 3 ya Nggak bisa kemarin. 3 ini. Kalau ada kaki kanan bisa ngulti Waduh, itu. ulti. Ulti. Spam ya. Udah say goodbye itu. Iya. Udah say Iya, goodbye. benar. Spam ulti terus. Ini ultinya udah nggak dipakai. So far kemarin gimana kok secara keseluruhan pertandingan lah dari kamunya sendiri gitu. Kurang puas sih karena nggak bisa ulti kan. Serius ya. Tapi jumping ini masa nggak puas kok. Masih kurang. Menghibur lah ya. Skill 2. Asli entertaining. Lumayan lah ya dibanding yang pertama ya. Iya. Iya. Itu kayak masuk di satisfying video itu sama kayak ngorek kuping gitu kan. Nah ini ada jumping nih. Bener. Kayak ngebersihin ini karpet. Karpet kotor. Nonton ini tau gak? Pernah gak kok nonton ada copet tapi ditabrak mobil gitu? Oh, seneng gitu. Kan kayak gitu. Puas ya. Tapi ini nggak menyamakan Paris dengan copet ya. Bukan, Cuman bukan. jumping nya secara Iya. tekniknya Puas, ya. gitu loh. Iya, seneng ya. Senang. Buat fans Paris hujat ya langsung. Masa langsung sekarang mainnya hujan. Biar rame. Biar rame. Tapi aku penasaran juga kalau misalkan ngeliat tuh kemarin kan kayaknya pecah banget ya. Itu rame bener-bener yang nonton kesana pun juga. Penuh Penuh ya? Penuh. Dari atas, bawah. Karena emang tempat juga nggak terlalu besar ya. Jadi
itu pun sampai nolak-nolakin orang beli tiket katanya. Oh iya. Karena udah terlalu full. Udah terlalu. Udah terlalu full. Termasuk kita tuh di luar gak bisa masuk ke akhirnya. Iya, Di luar lagi nonton bola kan. Lagi nonton MU. Itu lagi nonton MU, maaf. Lagi nonton MU. Saya lagi nonton futsal. Inter. Ya. Lagi nonton MU sama futsal. Sorry, Bener, sorry. di luar, lagi di luar. Sorry ya kok, sorry ya. Kita lagi nonton futsal, lagi nonton kebanggaan kita. Tapi kita nonton juga kok. Iya. Kalau itu sih Klip-klip jelas. ya. Kita sih pay per view. Wih, Wes, Di video. bayar. Enggak usah. Mau di endorse ya? Iya, mau di endorse boleh. Tapi dari yang pas kemarin pertandingan kemana ya, Koy? Ya. Itu emang kesel segitunya ya, Koy, sama Paris karena sampai bunyi teng mulai udah kayak mau dimakan beneran kayak mampus nih kan lu gitu. Apa itu part of strategi kok? part of strategi juga lah. Oh. Saya tahu dia pasti mukanya tengil-tengil rese gitu kan. Iya. Ya kan, tengil-tengil tawang, ledek gitu. Oh iya, Ya itu udah. ciri khas dia banget ya. Iya, ciri khas dia. Ya udah saya pasang ciri khas muka serem. Iya. Biasa. Oh, tapi dia nggak keluar tuh yang kemarin kayaknya ngeledek-ngeledek itu biasanya. Ada nggak sih? Ada yang kena ini sekali pertama kali dia begini. Terus gini. Iya. Iya benar. Kena tangan gini. Oh, tapi saya tahu. Saya juga ada pengalaman. Biasanya kena kayak gitu sakit. Iya. Cuman biar kelihatan kayak Biar- buat gua Oh gitu. iya, biarin aja. Nothing. Padahal beneran gitu. Iya. Jadi gue bilang, biarin aja dia bergaya. Kita tambahin lagi. Jadi makin ketahuan ya. Oh udah sakit nih. Kalau saya anak baru mungkin, waduh, nggak jadilah, nggak usah kasih lagi, kuat deh nyata gitu. Berarti itu kayak perang psikologi juga Iya. sebenarnya ya. It's part of strategi lah. Saywar gitu tuh ya. Cyber, Iya. iya. Ya ngasih muka gitu sih ya. Ya mungkin ada orang yang kepancing emosinya Pancing pasti. emosi. Iya betul. Jadinya game plan-nya bisa rusak tuh. Bisa rusak. Oh nyata dia kuat nih digituin, nggak usah kita tendang lagi. Gitu. Bisa. Atau mungkin mentalnya down ya Iya. kan. Oh itu juga ini juga ya, taktik Iya, juga ya. Taktik juga. Ada kalau di luar negeri gitu, itu juga ada yang kayak gitu-gitu. Semua. Pasti pakai taunting gitu-gitu Iya. ya. Nggak cuma di luar negeri, di sini pun sering gitu. Taunting aja gitu atau enggak buat ngejekin aja kayak. Iya, ngejekin aja gitu. Udah, "Haha, sakit anjing. Terus juga yang stance-nya biasanya ada ya kalau yang udah mulai taunting tuh stance-nya kayak open stance aja gitu Iya, kayak iya. gitu. Itu taunting juga kan salah satu ya. Part of taunting lah. Kayaknya dia lagi nyantai banget. Iya. Sepele gitu kan. Iya. Kayak gitu. Itu jadi bisa ngancurin game plan ya. Kemarin juga kan ada yang saya nendang miss juga. Itu setelah kaki saya sakit. Nendang miss dia begini kan. Itu part of taunting juga. Iya. Oh, maksudnya tendangannya kemana Tendangannya nih? kemana gitu. Nggak kena soalnya. Iya. Itu saya lagi nahan sakit juga. Tapi harus. Tapi puas banget yang ngeliat kickboxing karena kan nggak pakai glove, bener-bener kayak. Oh pakai glove pakai. Apa Tetap sih? pakai. Tapi nggak yang kayak Bukan kayak tinju gitu Pakai. kan? Kayak tinju kok, kayak tinju ya. Nggak pakai pelindung shin guard iya, aja. Tapi Iya. ya ada beberapa yang nggak pakai cover gitu Iya. ya. Jadi Karena bunyinya benar-benar pak. iya. Kalau kan Paris kan baru nih, baru dan Korudi. Ada orang. Nggak usah di-mention. Kelihatan ya? Nggak usah di-mention. elah, Itu yang lagi berangkat Juventus kayaknya. Lagi di bawah. Tapi menurut Korudi pengalaman atau pendewasaan tuh ngaruh nggak sih kok di pertandingan kayak gini tuh? Ya pasti ngaruh. Termasuk pendewasaan dalam mengambil keputusan bijak untuk Ya. apapun gameplaynya ya. Untuk nyerang apa, untuk di taunting kita mesti gimana, lalu mesti ngapain. Kayak kemarin kalau saya tidak dewasa, aduh kaki udah cedera, pasti Terus saya akan paksa. langsung lapor ke wasit gitu. Sit, waduh mau dicek nih. Tapi kan saya tetap fight karena saya pikir kita kehilangan 2 tendangan tapi masih ada knee, masih ada pukulan, kita coba aja. Gitu. Iya. Wah itu memang jam terbang sih kok. Iya. Itu sih jam terbang sih. Jadi dewasa itu akan pengaruh mental juga kan pasti. Iya. Nah ini kalau ngobrolin tadi sama Paris akan ada trilogi nggak? Kayaknya enggak lah, capek. Udah cukup ya? Dan kayaknya udah terlalu paksain kalau sampai ketiga kali ya. Iya, yang 3 kali main Mobile Legends aja. Aduh Mobile Legends gimana? bisa. Ya, one on one, by one aja, by Bisa one. banget kali itu. Kayaknya dia nggak bisa juga main Mobile Legends. By one. Jadi ini kayaknya udah beres nih sama Harusnya Paris. sih kita cari solusi lain lah untuk membangkitkan industri combat sport ini ya. Cara lain ya kan, kolaborasi lagi lah atau apalah. Atau Jangan mungkin tanding lagi lah, capek. iya dari Korudi ada dari Korudi perwakilannya siapa?
dari Paris siapa gitu. Itu juga Itu bisa. tuh. Bisa. Jadi kayak Dididik ya. iya jadi saling ngetrain gitu. Bisa. Karena abis tanding tuh saya selalu biasanya respect sama lawan sih. Lagi ini 2 kali berturut-turut masih Paris kan. Iya. Otomatis jadi lebih respect sekarang. Iya. Gitu. Kemarin juga ya gue liat cuplikan-cuplikannya itu potongannya gitu kan, yang pas dia lagi ngomong segala macam, Iya. Korodi di belakang juga tuh, Iya. yang dia ngomong terus sama Korodi sempat Iya, di gini nih, dipuk-puk dia. Oke ya. Itu Udah respect lah, udah juga respect. ya. Terus beltnya juga dikasih. Oh iya. Apa reason dibalik itu ngasih belt ke Paris? Ngasih belt ya. Jadi ada beberapa alasan sih menurut saya. Satu ya respect. Respect ya. Karena udah 2 kali tanding. Saya banyak banget dapat sabuk, kasihlah 1 ya. Good. Humble break nih, ada humble break nih. Jatuh enggak ada ya. Mas. Tadi yang nyuruhnya yang dihujat. Sorry. Ya, yang kedua sih ya emang di rumah ada pajangan sabuk, udah penuh juga gitu. Kasih 1 lah. Kenang-kenangan ya jatuhnya ya, coach ya. Merchandise ya jatuhnya ya. Jatuhnya kayak oleh-oleh ya. Kayak habis pulang dari Bandung datang ke sini. Tapi emang bawa- respect ke Paris. Iya. Dan dia layak dapat 1 lah, kasih lah. Tapi dia sempat ngomong lagi nggak sih di bawah stage? Ketemu lagi Di bawah ada. ring. Ya intinya nanti respect, kita ketemuan ngopi-ngopi lah habis ini. Dia juga main ke Sasana saya ke Golden Camp gitu kan. Sekalian ngonten-ngonten gitu aja lah. Jadi akan ada collab lagi mungkin Iya. nantinya ya. Mungkin tapi nggak tanding ya. Iya. Kalau bisa. Perangnya udah berakhir perangnya. Iya, Iya, kalau soalnya bisa. Udah 2 winning back to back soalnya Iya juga. udahlah. Iya. Nggak usah ngejar kayak 5 kemenangan beruntun nggak usah. Oh sampai kemenangan beruntun bersama kayak Chelsea nggak usah. Nggak usah. Ini maaf di atas dingin katanya. Kok di atas dingin katanya kok. Terus juga kemarin sempat di call out juga sama Anthony. Anthony. Ya, gimana tuh? Menurut saya dia lagi butuh duit sih. Asik. Gimana ya? Kan saya nggak bisa dong ngeladenin tiap orang-orang butuh duit. Call out saya harus mesti ladenin ya kan. Benar. Ya, apa kalau dia mau minjem duit yang ngomong ya kan? WA. WA lah gitu. Iya. Bro, I need money. Oke, pinjemin gitu kan. Coach, tapi kan kalau misalkan sama Anthony ini lebih mungkin setara kali ya. Anthony kan ada kickboxing MMA ya. Mungkin lebih setara ya nggak sih? Iya. Agak overrated ya kayaknya ya. Oh. Asik. Jadi nyombong ya. Enggak gini. Menurut saya kurang etis ya. Kemarin lagi press con untuk pertandingan HSS 7 langsung di call out lagi. Tandingnya aja belum selesai. Belum kelar, iya sih tiba-tiba ada call out lagi ya. Lagian kan lucu gak sih seorang fighter dia langsung call out donaturnya. Kayaknya nggak etis gitu ya. Donatur loh, padahal kan kalau nggak bukan donatur dilarang ngatur ya. Iya. Asik. Ani-ani no simpenan yes. Americano, AMEU boleh. Asik. Jadi udah setuju ya, setuju ya. Boleh. Yang ngatur donatur ya. Iya, betul. Nah, Oke, karena gitu. donatur mau santai dulu. Iya. Tiba-tiba di call out Di call out. tapi Ih, kaget jangan- dong berarti ih, coach kaget tuh. lah kok. Bukan donatur ngatur-ngatur donatur. Savage. Saya sampai mikir gini, ini mungkin HSS nggak mau ngelepasin saya nih, ya kan? Karena ya mungkin keasikan dapat untung terus. Ya, dulangan engagementnya Iya. juga tinggi. Banget, bener. langsung minta kontrak lagi gitu dengan fight berikutnya. Saya sempat mikir gitu sih. Jadi Nurdin Party emang bener berarti. Nice. Padahal ini aja belum sembuh. Ini aja belum sembuh. Iya. Ih, gimana nih? Dengan handicap loh itu kemarin. Tapi recovery singkat dan cepat juga ya kok ya. Cepat juga sih. 2 hari loh ini loh. 2 hari udah bisa jalan lagi lah ini. Dan nggak terlihat ada bengep satu Iya pun. bener. Karena jarang kena kemarin. Kena pun kayak kepolis-kepolis aja. Masih seru. Tapi ada nggak pukulan Paris yang kalau menurut tayangan yang kalau kita nonton sih udah pasti kalau bagi Paris mungkin yang Yang pasti ya, udah. besok Tapi tuh. kalau bagi coach sendiri ada nggak ya? Yang serangan dari Parisnya? Iya. Nggak ada sih, kemarin goyang pun kedorong samping gitu sih. Kepala di- Iya, bukan kepukul lalu saya berasa goyang gitu, Iya. tapi kedorong goyang sih. Dia nempel ke dorong gitu ya. Iya. Bukan. Nggak yang telak pukulan gitu. Kok kayak Neuer berarti. Iya. Bener, Gitu bener. sih. Dorong-dorong aja. Kemarin katanya kepala belakang kabarnya Joninya Korudi. Oh, ada
Ada satu Ada. ya. Nih, Ada Coba, satu. coba. katanya kabarnya Johnny-nya Korudi yang di kick atau ada cedera lain yang dialami. Itu selain lutut berarti tadi Iya. lutut kan. Kalau kemarin kan di match pertama Iya, kepala belakang kepala tuh. belakang. Nah, Kepala belakang. Yang kedua, emang si Paris ini ngincer palanya aneh-aneh ya. Jadi Pala belakang, pala bawah. Saya agak jadi gimana ya Paris ini ya? Aduh, pala yang aneh-aneh mulai diincer sama dia. Ya mungkin nggak kena-kena kan. Depan. Kemarin yang pertama pala belakang akhirnya. Nah. Yang kedua karena nggak kena-kena pala bawah di situ. tapi beneran kena itu. Kena. Dan kebetulan saya pakai pelindungnya itu yang nggak ada iketan lagi. Jadi pas lagi agak nggeser, kejepit lah. Aku tahu kita bukan saudara tapi kita Iya. bisa merasakan Bisa hal yang merasakan, sama bisa ya. merasakan. Kita tahu rasanya itu. Bagian apa Iya. kocak kejepit? Ya, Penasaran. penasaran. Aneh banget. Buka VPN aja. Beda kalau itu Mas. Beda. Iya, lagi nggak pas gitu. Waduh. Iya kan? Ngilu tuh. Ngilu lah, peri-peri dikit lah. Iya dong. Lumayan. Iya. Enggak, kalau kayak gitu kan keserang pasti kena mules kan. Iya. Iya. Mules yang di Mules. sini tuh yang ngek gitu. Buat yang nggak tahu rasanya ya. Kalau yang diserang sini, nah ini yang mules yang sini. Mulesnya kayak Mulus dan peri karena ada sebagian kulitnya juga kan. Yang kegencet. Itu. untuk pengamanan di situ kayak gimana sih kok? Biasanya kan dia mangkok gitu kan. Iya, betul. Nah, kemarin saya Ada beltnya. Iya, Kayak biasanya- sunat, kayak biasanya- sunat. Biasanya ada talinya, ngiket. Nah, saya nggak pakai karena ribet. Oh. Saya cuma pakai Penuh double, dia aja. celana dalamnya double. Oh. Nah, jadi itu lagi nggak kenceng, kena knee. Ya udah jadi kayak hamburger. Pram. Sale pisang tuh kena. Mantep. Mana mau diginiin tangannya pakai glove. Iya, susah Nggak ya bisa, udah. mau benerin susah. Soalnya coba lihat di googling tuh celana dalam tinju. Oh ini ya, ini. Ya. Cuman saya nggak pakai celana ininya. Cuman yang si Saya buat- cuma pakai celana dalam biasa gitu, tapi saya double. Oh gitu. Saya double, Oh, iya, kayak- taruh tengah. Kayak sunat. Kan iya biasanya kan yang Ya, ini. ini kan enak nih, ya kan. Itu belakangnya G-string apa gimana? Enggak. Kayak dimasukin gitu kantong gitu loh. Iya. Enggak di lepitan, Nat. Nyelip dong. Enggak di lepitan, Nat. Nyelip. Wah, info ya ini mah daging banget nih infonya nih. Ya, nggak tahu kan kalian. Sekali daging juga ada telurnya. Tapi ini yang penting karena pasti netizen pada nggak tahu kan kondisi Iya. sebenarnya pas di atas ring tuh gimana. Iya. Lah, kalau misalnya lawan ternyata make yang agak keras itu kok. Kalau kena sakit dong? Enggak. Berasa keras gitu. Oh, berasa keras aja. Oh, berasa keras. Oh. Tuk gitu bunyi berarti ya. Kan kalau yang Muay Thai itu biasanya dari besi pelindungnya. Iya, Oh, iya? mangkok besi gitu. Berat banget. Ya enggak terlalu berat-berat banget sih. Oh, enggak berat-berat banget. Berat banget. Tapi cukup melindungi. Cukup melindungi. Ya. Cuman kemarin posisinya lagi keluar dikit aja. Suwe. Oh, lagi Karena- satelitnya. Iya, Satelitnya lagi karena saya keluar. lagi ngelutut dari samping, dia ngelutut kepala bawah. Oh, mantap. Saya lagi ngangkang tuh, lagi ngangkang. Iya. Hah? Nah. Iya. Ah, masuk Suka. dia. Paris. Ah. Nah, Tapi berapa senti sih kok? Mau adu VPN ya, mau adu VPN. panjang. Mau adu panjang. pipi. Enggak biar ada bayangan. Ininya antara ayunan. Enggak usah deh. Cek pipian aja kalau itu Mas. Jauh banget ya ternyata ada lika-likunya beneran. Iya, jangan Iya. jangan dibayangin guys. Tapi kalau kayak gitu kan bener yang tadi bilangnya recovery-nya lumayan tuh. Pas kena Iya lumayan. rada Berhenti dulu nggak? Berhenti Berhenti dulu, dulu kan? itu, saya berhenti dulu. Jongkok dulu lah. Iya karena nggak mungkin emang pasti nggak mungkin sih itu. Gimana betul tanding dah. ngerasain mulus? Iya nggak mungkin itu. Enggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti berhenti dulu ya jadinya. Iya, berhenti dulu. Tarik napas segala macam. Tapi kalau kayak gitu termasuk ada peringatan nggak? Peringatan tuh. Dia kena peringatan. Iya. Oh. Nggak langsung potong poin. Iya, Tapi tapi- kalau dia sengaja 2 atau 3 kali, nah baru. Poin. Oke, berarti kalau berulang ya. Berulang baru itu jadi potong poin. Iya. Iya itu. Karena pasti Ya. topan dulu topan. Topan ya. Jangan dulu pukul. Iyalah istirahat dulu. Langsung ngilu ya. Tapi abis ini mau istirahat kah dari combat sport ini kok? Kalau combat sportnya enggak, sebagai atletnya ya istirahat dulu lah. Istirahat dulu. Ada plan terdekat nggak untuk di combat sport? Kita mau aktifin baku hantam lagi. Oh iya, jangan lagi di baku hantam. Iya, kapan rencananya udah ada bayangan, coach? Untuk seleksi dan reality show untuk turnamennya mungkin Maret kali. Maret.
Ya, untuk di bulan April atau Mei nanti. Turnamen Oke. championship-nya. Iya. Tapi seleksinya di Maret mungkin. Habis lebaran, habis Ya. lebaran ya. Ya, akan mulai lagi tuh baku hantam ya. Iya. Udah ada pasti berarti list-list mungkin nama-nama yang ini menarik. Kita open buat semua fighter. Jadi mereka akan daftar. Hah? Jadi kita ngebuka harapan buat teman-teman yang pengen butuh exposure juga gitu. Wah, oke. Karena selama ini kalau acara-acara besar kan cuman atlet-atlet terkenal doang. Iya, iya. Yang baru-baru nggak ada yang expose. Iya. Ya. Jadi Ini berarti apa? saatnya Iya, kalian iya. Nah, Mention mania boleh. Boleh tuh yang Syaratnya apa coach? Syaratnya nanti langsung daftar aja. Begitu saya Gimana? buka, ya makanya follow makanya. Ya. Follow Instagram, Silakan promo. Baku Hantam atau Rudy Golden Boy. Nah begitu ada nanti tinggal daftar aja. itu tuh buat yang kemarin mukulin tetangganya karena berisik ngedram. Boleh tuh. Bisa tuh. Iya, daripada ini loh. Daripada nggak ada pelampiasan ya. Daftar Iya. aja nih. Iya. Baku hantam langsung dah. Karena saya bikinnya nggak cuman di kayak di klub Iya, atau iya, mungkin di gor. Saya bikin di parkiran, Iya, saya iya. bikin di bengkel, atau mungkin gedung-gedung kosong. Jadi unik gitu loh. Iya. Berarti kayak fight club Iya, aja pokoknya. fight club. Fight club aja nih, yuk. Iya. Gitu. Harus boleh tuh. Iya, itu menarik sih. Tapi sepengalaman aku juga biasanya ada yang dari point of view yang nggak bener-bener ngerti tentang combat sport, ada yang commentator, ada yang ex-fighter. Terus biasanya di mix tuh kayak gitu kan coach. Iya. Jadi mewakili masing-masing tuh biasanya kalau buat yang di live-nya ya. Iya, iya, iya. Ya, keunikan lah, kita jual keunikan. Iya betul, unique selling point. Iya, karena kalau yang kayak Beyond AS kan udah sama semua. Ya, kita mesti ada yang membedakan lah. Dan kebetulan kan saya punya asosiasi juga nih olahraga combat Indonesia. Di daerah-daerah ini udah banyak nih promotor pada bikin kayak street fight gitu, kayak indie fight. Dan itu adalah road to Baku Hantam. Rotu Rotunya. Jadi udah meluas lah. itu kayak pembinaan di grassroots-nya Pembinaan tuh. daerahnya ya. Nanti yang bagus-bagus kan kita ambil. Misalkan dari event satu nih, kita ambil 2 orang yang terbaik. Kita masukin seleksi. Reality show gitu kita bikinnya nanti. Wow. Panjang jadinya ya. Wow. Panjang. Secara timeline itu bisa Jadi lumayan penonton juga bisa mengenal fighternya nih. lebih dekat jadinya. Lebih deket. Iya. Siapa sih nih ya kan? Bakal dijadiin yang panjang. Akan nantinya si fighter-fighter ini akan korup di orbitin Orbit ya. kan? Ya. Kayak kemarin kita ke Malaysia kan dari fighter Baku Hantam beberapa orang juga kita. Bener diorbitin juga jadinya Iya, ya. Oh, dipromosikan. Jadi langkah mereka berarti mulai dari grassroots sampai Yes. dengan fighter profesional. Iya. Kayak gitu ya. Betul. Yang ada bakat ya kalau dia mau latihan di tempat saya bisa juga. Ada manajemen yang kita juga gitu. Kayak gitu. Oh, enak juga tuh. Pembinaan punya blueprint. Harus. Iya itu. Harus dari grassroots tuh. Panggungnya kita kasih. Iya. Kita juga lebih kenal sama fighternya. Betul. Apa PSSI harusnya gitu. Hei, Nggak usah gitu kan, jangan gitu kan. Sosokan badan lu condong ke gua seolah-olah ngomong gua. Orang nggak ngomong gua cuma diem. Dia PSSI kan, jangan gitu kan. Itu punya blueprint pasti, jangan Gila lu. gitu dong. Kritik boleh, Boleh. tapi disampaikan aja. Apa? Gila lu. suara-suara dari mana sih? Gila. Dia tadi WhatsApp. Apa, Mas? Makanya milih pengurus yang bener ya. Iya betul, itu saya yang ngomong saya. Tapi kalau Maksudnya udah mulai lucu. Kalau Karena emang sih PR nggak begitu. apa-apa. Iya. Bebas aja kalau itu. emang PR-nya adalah PR itu. itu organisasi di kita yang semua sama begitu. Yang mewadahinya ya. Seperti yang tadi Mas Dika bilang, emang pengurusnya pada nggak becus ya. Loh, Mas Dika bilang, Kak sama Iya, kayak Mas tadi- Dika tadi bilang. ngomong Iya, kan? Tadi ngomong, Iya. tadi ngomong. Iya, bener. Bentar, kalian jangan barengan dah kalau kayak gini. Satu-satu aja. Jadi diserang ya. Semuanya kena gua. Iya memang itu gua bilang. Nanggung. Tapi kan itu ya memang harusnya menjadi wadah besarnya kan. Yes. Yang bisa menampung semua fighter-fighter ya dari grassroots segala macem. Iya. Untuk nantinya bisa ke level yang lebih Jenjang tinggi berikutnya lagi. ya. Iya. Bahkan bisa ke HSS, bisa ke Beyond. Iya, kalau iya. enggak gitu, untuk lokalnya kan. Iya, ya mungkin juga udah misalnya sampai akhirnya jadi beneran jadi atlet nasional untuk bertanding di internasional juga bisa gitu kan karena wadahnya udah lebih besar lagi ya. Betul, dan ini bisa ngerubah hidup banyak orang sih. Iya itu. Ya, itu yang juga Iya penting kan? ya. Dia jadi dapat exposure, Iya, iya, iya. pekerjaan. Karena banyak juga ya kok ya yang memang menggantungkan hidupnya di combat sport. Banyak sih, Banyak banget ya? banyak. Bahkan yang sekarang influencer aja banyak sekali beralih ke combat sport. Oh Karena gitu. exposure-nya lagi besar banget sekarang. Iya, iya, iya. Iya sih. Gitu. Dan Ini- bayarnya lagi lumayan nih emang. Iya iya iya. Iya, iya. iya.
the new wave lagi ya. Karena kan wave-nya waktu itu udah pernah lama, abis itu nggak ada. Iya. Sekarang lagi new wave lagi, naik lagi ya. Sekarang lagi naik lagi. Menarik sih. Masa kemasannya lah ini, bisa dibilang masa kemasan Combat Sport sekarang. Ini dia berarti waktunya mention Mania, silakan nanti kalau ada baku hantam ikutan tuh. Ya. Tempatnya Kak Rudy follow aja dulu, nanti infonya semua ada di sana kan. Siap. Iya. Baku Hantam. Baku Hantam Championship. Baku Hantam Championship. Silakan di follow kalau Mansion Mania punya ketertarikan di bidang combat sport. Ya, ya, atau enggak di bidang ular boleh juga. Ular. Nggak usah, kalau itu ikut UMB aja. Indonesia mencari piton. IMP dong kalau gitu. Ini Berarti sekarang coach sudah selesai lawan Paris, kedepannya istirahat dulu atau Bikin event-event aja ya, event kolaborasi. mungkin akan tanding lagi nggak kok? Tergantung lah, tergantung. tergantung waktu ya biasanya. Tergantung waktu dah, kayak waktu. Jelas. Kayaknya ini harus nomor 1 ya. Waktunya harus nomor 1 dulu ya. Terus saat ini lagi ya mau waktu lah, butuh waktu buat keluarga lah. Ya. Iya, Selama iya. ini tanding terus kan, capek Iya, banget. latihan terus. Latihan terus. Iya, iya. Pengen sekarang lagi pengen menikmati untuk urusan pribadi. Rudy dulu, Rudy Golden Boy-nya lagi istirahat dulu deh. Ya. Ya, berarti kita tunggu aja. Mudah-mudahan Ya. kita, kalaupun kita tidak bisa melihat di atas ring, setidaknya kita bisa melihat nanti Korudi akan bikin apa lagi gitu. Iya. Itu aja. Doain yang aja. Itu yang penting. Doain. Pay per view untuk setiap konten yang akan dibikin oleh Korudi ya. Iya dong. Iya. Amin, kita tungguin Minimal aja. kan bisa balik modal. Nah, Kalau nggak balik modal gimana kita bikin event lagi ya? kan? Iyalah. enak tuh. cuan. Tinju nggak diprotes lanjut aja. Apa-apa? Sudah apa-apa. Gak ada ngomong apa-apa. Gila. Ini sebelum kita pamit, Korudi. Ya. Itu kan di belakang ada punching bag ya. Iya, Wow. ada samsak. Ada samsak. Ada samsak. Nah, kita Kita punya. mau tanda tangan nih. Hah? Iya. Mau tanda tangan ini. Kita mau tanda tangan ini tapi sebelum tanda sebelumnya. tangan misalnya di samsak itu lebih memilih ditempelin ini atau ini. Ditempelin ini apa ini? Ini enak nih, ini enak. Kita tempelin itu Kalau ya. ini kan, kalau yang tadi kan saya donaturnya. Iya. Berarti yang ngatur ya. Iya, nanti dia nggak kerja lagi nanti. Kita tempelin di situ. Pasangin. Sambil ditandatanganin. Boleh. Tapi aku mau nanya juga deh untuk Apa? Mansion Mania, kira-kira selain Anthony, siapa sih kalian pengennya ngelihat Coach Rudy di atas ring? Aku lagi guys. Tahu. Aku lagi guys. Aku lagi. Kalau Kapan pensiunnya Men- guys? Ini berandai-andai tapi Oke, bukan oke. call out, Iya, iya. berandai-andai iya kan? What Kayak if? siapa nih kira-kira kalau di atas ring Coach Rudy? Ya, kan? boleh nanti kasih tahu aja. Coba dong. Penasaran. Iya, boleh. Selain Anthony. Oscar de la Hoya. Wah, Mas, langsung jauh banget. Kalau ya nggak apa-apa, itu duit banyak saya Iya, pasti. iya bener sih. Itu sambil nanti ditandatangani kita juga ingetin buat Mansion Mania, jangan lupa buat follow Mansion Sport FC. Buat setiap bulannya kita akan ada PS5 dan juga Nintendo Switch ya, yang bisa kalian dapatkan secara gratis. Dan jangan lupa buat asosiasi Clipper Asia Tenggara silakan langsung potongin klip-klipnya, dan nanti yang view-nya paling banyak akan mendapatkan 1 juta untuk 2 pemenang setiap episodenya. Ya mantap, terima kasih. Oh sekarang udah beda-beda lagi nih. Nanti kalau Korudi datang ke sini lagi udah beda lagi sepatu. Nanti memorabilia kita makin banyak nanti. Nanti nextnya lagi ring tinjunya kita bawa ditandatanganin. Celana dalam boxer. Ya. G-string, model G-string. Yang model G-string. Model G-string. Nyempil gak sih? Gak enak pasti. Nggak begitu, celana pelindung nggak G-string. Nyelip mulu, benerin dulu. Enggak. Ini pas musik. Aduh, mana nggak bisa gini lagi kan? Nggak bisa. Iya. Bang, tolongin dong. Kita tolong wasit. Wasit. Kalau nggak nyeper ke ring tinjunya. Iya. Jelek. Nyelipnya nggak enak nih. Wasit. Parah deh. Parah. Oke, thank you Korudi. Terima kasih udah mau datang sini. Ya, terima kasih Mansion Mania. Ya, dengan begitu terima kasih udah nonton episode ini. Saya Yusuf Fariza. Saya Randika Jamil. Natasha Jermania dan Saya Rudy Golden Boy. Para undur diri.
Sampai ketemu episode selanjutnya. Dadah. Dadah. Mansion Radio.